Aku bilang Nongmin, ayahku harus marah tentang hal ini. Lalu kau akan menunjukkan. Jadi apa yang kau inginkan? Pertama jangan panggil aku Xiao Nongmin. Xing Xing Liu, wakil manajer. Oke, Ini masih hampir. tamu datang. Selamat sore, selamat datang. Halo halo. Hari ini saudara, membawa Merkiliar untuk melihat dunia. Tidak buruk, ayo pergi. Manajer Guan mengembalikan uang. Siapa dia? Maaf, kenapa kau? Mereka bilang 3 hari. Sekarang saatnya. Manajer Guan, kau tidak bisa bicara. Bisakah Liu Xinghe berhenti membuat masalah di sini? Xing Chen, kau bisa membantuku. Saudaraku, aku punya sesuatu yang penting. Jangan lepaskan rantai untuk saudara. Tidak, Iduo dalam bahaya. Manajer Guan, kau bicara. Aku tidak akan pergi jika kau tidak. Keamanan, kau pikir aku akan pergi? Aku tidak akan pergi, Guan Xiaowei, kau akan mengembalikan uang. Jangan katakan tolong bayar utangmu. Pulang dan katakan kau tidak akan membayar. Aku tidak akan pergi, Guan Xiaowei. Bulusi, maaf dia. Silahkan. Kau pikir kau bisa menyelesaikannya? Biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Pembayaran utang. Aku akan menuntut kalian. Bagaimana pendapat Bulusi tentang hotel kami? Sangat puas di sini, sangat bagus. Itu bagus. Kapan kita menandatangani kontrak? Kita akan mengadakan penandatanganan minggu depan. Mendiskusikan detail spesifik. Anda dapat menandatangani kontrak secara langsung. Jangan terjemahkan kemana kau. Tapi sebelum itu, Harap dicatat bahwa kami adalah mitra, dan saya bukan penerjemah. Jangan masuk. Kalau begitu aku akan pergi. Jangan pergi, aku akan memberitahumu. Ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. silakan. Saya ingin tahu apa yang dia tulis. Hutang harus dibayar, hutang harus dibayar, hutang harus dibayar. Hutang harus dibayar. Hutang harus dibayar. Dia sedang mengungkapkan perasaannya pada gadis yang dia suka. Romantis sekali, hutang harus dibayar. Saya tidak akan pergi sampai kamu melunasi hutangmu, Guan Xiaowei. Jangan berpikir saya tidak melihat. Kami orang Prancis sangat menyukai orang yang mengerti romantisme. Bisakah dia diajak masuk untuk berbincang dengan saya? Mungkin saya bisa membantu mencari cara yang lebih baik. Sepertinya ini kurang tepat. Apa yang orang asing itu katakan sampai kamu begitu gugup? Dia bilang, ingin mengajak kakak saya masuk untuk berbincang sebentar. Bagaimana mungkin? Kalau begitu cepat-cepat bayar hutangmu padanya. Sepertinya kalian berdua sedang memanfaatkan situasi ya. Apa maksudnya memanfaatkan situasi? Kamu memang sudah berhutang pada mereka, cepat bayar. Apa yang kalian berdua bicarakan? Kami sedang membahas detail kontrak. Keuangan. Segera selesaikan hutang Hawang Cai. Sekarang baik-baik saja bisa pulang dan menikahi Duo. Liu Xinghe. Wartawan Su, kenapa kamu datang?
Bagaimana uangnya sudah diterima? Sudah semua lihat. Bagus sekali, saya khawatir Guan Xiaowei akan ingkar janji. Jadi saya sengaja datang untuk mengawasinya. Terima kasih ya. Apa yang terjadi bukannya uangnya sudah diberikan padanya, lihat, dia begitu senang. Harus mengucapkan selamat padanya. Selamat ya. Adik dia bilang apa? Dia bilang selamat. Kamu mencintainya kan, kamu harus menciumnya. Dia bilang apa lagi? Dia bilang apakah kamu senang menerima uangnya. Terima kasih, terima kasih. Sudah cukup, dia harus pergi Bulusi. Bye, sampai jumpa. Sampai jumpa. Wartawan seorang asing ini lucu sekali. Kenapa wajahmu begitu merah? Liu Xinghi, kamu terlihat sangat jujur. Kenapa seperti Guan Xiaowei suka bercanda sembarangan? Aku tidak bercanda, aku serius. Jangan bercanda lagi ya. Aku duluan ya. Wartawan Su. Mas bawa uang sebanyak itu tidak aman, cepat pulang. Selamat tinggal wartawan Su, terima kasih. Xing Chen, hari ini wartawan Su bertanya padaku. Aku bercanda dengannya. Aku mana ada bercanda. Aku tidak tahu. Omong-omong, orang asing itu ngapain sih? Dia lihat aku minta uang. Dia senang banget. Aku juga tidak tahu. Hari ini kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Mas kedepannya bisa lebih mengerti keadaan. Aku kenapa tidak mengerti keadaan? Kamu hampir merusak masa depanku kalau aku lagi bicara serius. Jangan ganggu, hari ini penting buat aku. Aku mana ada ganggu. Aku juga mau urus hal penting. Kamu tahu uang itu buat Tiduo. Dan Paman Hao itu penting banget. Aku tidak peduli urusan mereka, kamu pikir uang hari ini. Kamu yang minta kalau bukan aku. Sudah, aku malas ngomong sama orang yang tidak tahu situasi seperti kamu. Kenapa tidak tahu situasi? Kamu tidak mengerti. Aturan bertahan hidup di kota. Aku tidak mengerti aturan apa. Tapi aku tahu mana yang benar dan salah. Pokoknya aku rasa kamu bersekongkol dengan Guan Xiaowei itu salah. Sudah malas ngomong sama kamu. Xing Chen, jangan marah dong. Xing Chen, Xing Chen. Xing Chen, naik taksi kan, bayar bawa aku dong. Kamu tidak tahu kakakmu juga belum pernah naik. Kenapa dibuat begitu meriah, ada tamu pentingnya? Hari ini dengar ada tamu asing datang untuk kontrak. Manajer Guan suruh sambut dengan standar tertinggi. Tamu asing datang untuk kontrak. Itu orang-orang kemarin. Hari ini ada acara penandatanganan, kenapa tidak beritahu aku? Proyek ini kan sudah sepakat, kita berdua yang tangani. Jangan terlalu percaya diri deh. Kamu cuma penerjemah-penerjemah. Hari ini lawan bawa penerjemah sendiri. Silakan Anda beristirahat sejenak. Sekarang kamu merasa tidak membutuhkan saya lagi ya? Betul sekali yang kamu katakan. Saya memang tidak membutuhkanmu lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Selesaikan dokumen-dokumen ini sebelum rapat. Saya sekarang turun bersama ayah untuk menjemput klien. Xiaowei, ayah. Kenapa hanya kamu sendiri, Xing Chen? Xing Chen izin tidak masuk. Hari yang penting seperti ini dia izin. Benar-benar Liu Adou yang tidak bisa diandalkan. Saran saja, urusan hari ini kepada saya. Kamu yakin bisa atau tidak? Tenang saja urusan hari ini. Saya akan menyelesaikannya dengan baik. Tapi saya sudah lama ingin membeli mobil itu. Kamu dasar kamu di saat seperti ini.
memberi syarat kepada saya ya. Datang. Halo. Nyonya He adalah teman baik saya selama bertahun-tahun di Cina. Hari ini saya sengaja mengundangnya untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Presiden Direktur Guan tidak keberatan kan? Ayah dia bilang mereka sudah saling kenal sejak lama. Dan dia bertanya, apakah kamu keberatan? Ini kehormatan bagi kami, saya tidak keberatan. He Zong, halo. Guanzong hari ini terlihat sangat bersemangat. Ternyata benar orang yang sedang bahagia terlihat segar. Saya harap He Zong bisa memaklumi. Jangan menambah masalah lagi untuk saya. Maka berdoalah agar putra Anda hari ini tidak membuat malu. Silakan masuk ke dalam. Kamu hari ini harus lebih hati-hati. Kalau ada kesalahan saya yang akan bertanggung jawab, tenang ayah. Asisten Liu, rapat sudah dimulai. Bos sudah memerintahkan siapapun tidak boleh masuk. Saya penanggung jawab proyek. Kenapa saya tidak boleh masuk? Berbicara dengan saya, tidak ada gunanya, tunggu sampai presiden direktur keluar. Kamu sendiri yang bicara dengannya. Yi Duo. Ada apa? Ketua kamu tidak mengizinkan saya masuk ke ruang rapat. Bisakah kamu membantu saya memikirkan cara? Saya bisa apa lagi? Lagi pula kenapa sekarang kamu ingat saya? Yi Duo ini sangat penting bagi saya. Tolong ya. Baiklah, aku coba lihat ada cara apa. Terima kasih ya. Bulusi, aku dengar putra pemilik Hotel Guan Xiaowei. Ahli dalam barang-barang mewah, sebagai mitra strategis di masa depan. Aku sarankan kamu dengarkan pendapat Xiaowei tentang pemahamannya terhadap merek kalian. Mungkin akan lebih menguntungkan untuk kerjasama ke depannya. Saran yang bagus, aku sangat tertarik. Semuanya menurutku. Definisi kemewahan bagiku adalah high class, mewah dan bergengsi. Selalu melayani orang kaya. Orang miskin tidak bisa menikmatinya. Saint Laurent sebagai merek mewah internasional yang terkenal harus menyajikan kemewahan dengan sudah cukup. Merek Saint Laurent. Sejak didirikan pada tahun 70-an, selalu melayani kalangan elit masyarakat. Perbedaannya dengan merek lain adalah mengusung kemewahan yang rendah hati. Secara akurat membedakan antara tinggi dan mulia. Jadi menyamakan kemewahan dengan harga adalah ketidakadilan bagi konsumen. Perusahaan kami sudah lama merencanakan merek Saint Laurent ini dengan detail. Silakan lihat layar besar.
Terima kasih kerjasama kita kali ini. Sangat-sangat menyenangkan. Semoga kita bisa mempererat kerjasama di masa depan. Apa yang terjadi? Liu Xingchen kok tiba-tiba muncul? Tampaknya setelah mengkhianati Anda, dia bergabung dengan Guan si Harimau. Mungkin aku tidak seharusnya mengusirnya. Sekarang malah diambil untung oleh Guan si Harimau. Kerjasama yang menyenangkan, terima kasih. Sampai jumpa. Silakan. Baik, sampai jumpa. Selamat Pak Guan atas keberhasilan penandatanganan hari ini. Hihi, terima kasih banyak atas bantuanmu. Benar-benar tidak menyangka, kamu sudah belajar menyimpan kartu as. Ini namanya strategi perang, maaf ya. Sekali ini lagi membuat Anda kecewa. Jangan terlalu sombong, masih ada hari esok. Saya akan membukakan pintu mobil untukmu. Ya, sering-seringlah datang. Xingchen, penampilanmu tadi sungguh luar biasa. Saya umumkan, Liu Xingchen dari Wakil Manajer Departemen Pemasaran dinaikkan menjadi manajer. Terima kasih Pak Direktur. Dia baru saja masuk perusahaan. Ini tidak sesuai aturan-aturan. Kamu masih berani bicara soal aturan sama saya? Nanti saya akan cari kamu lagi. Asisten Liu, ini amplop dari Pak Direktur untukmu. Terima kasih semuanya. Sekarang harusnya dipanggil Manajer Liu. Selamat. Penampilanmu hari ini sangat mengesankan. Benar-benar mengalahkan si anak orang itu. Terima kasih atas pujiannya. Manajer Liu hari ini sangat keren, sempatkan datang ke kami ya. Pasti saya pergi dulu. Sampai jumpa semuanya kembali bekerja. Yi-Duo hari ini sungguh terima kasih banyak. Tentang kejadian di mal itu tolong jangan marah lagi. Kejadian waktu itu sudah saya lupakan. Baguslah, saya masih ada pekerjaan. Nanti saya ucapkan terima kasih secara khusus. Saya pergi dulu. Ayah, bagaimana bisa ayah menaikkan Liu Xingchen? Sejajar dengan saya masih anak ayah, bukan? Saya justru mau tanya, kamu anak saya bukan? Orang bilang ayah harimau tidak akan punya anak anjing. Bagaimana bisa saya punya anak yang tidak berguna seperti kamu? Kuliahmu sia-sia ya kalau tahu begini. Ngapain saya buang-buang uang kuliah? Dibandingkan dengan ayah dulu, kamu jauh ketinggalan. Ayah dulu itu kebetulan dapat kesempatan bagus. Dapat kesempatan bagus belum tentu sukses. Ayah Liu Xingchen dapat kesempatan lebih awal dari saya. Sampai sekarang jadi apa? Kesuksesan seseorang itu tergantung pada kemampuan, pada kecerdasan, pada semangat kerja keras. Kamu yang setiap hari tidak belajar baik, dan tidak senang melihat orang lain sukses. Persis seperti ibumu dulu. Marah saja pada saya, jangan marahi ibu. Ayah dulu demi wanita itu. Membuat ibu seperti apa? Sekarang ayah masih membicarakan kekurangannya. Ayah ini laki-laki apa? Kamu bicara seperti itu sama ayahmu ya? Ketua baru saja menerima pemberitahuan. Hari-hari ini, tim ahli akan melakukan penilaian ulang. Silakan berikan instruksi. Kali ini apapun yang terjadi, harus lulus penilaian. Jika ada masalah lagi, mungkin hotel kita benar-benar tidak bisa diselamatkan. Baiklah, tenang saja. Kali ini pasti saya selesaikan. Ah, kamu santai saja. Panggil Xingchen untuk saya. Baik, saya segera pergi. Kamu benar-benar mau Liu Xingchen menggantikan posisi saya? Kali ini, kamu benar-benar menebak dengan tepat.
Masuk. Xing Chen. Ketua. Xing Chen. Ujian kedua akan segera dimulai. Kali ini kamu yang memimpin tapi harus menyelesaikan tugas ini. Apa tidak salah? Dia bisa melakukan pekerjaan sepenting ini. Saya akan memberikanmu hak istimewa. Siapapun yang menghalangi ujian ini, kamu berhak memecatnya, tidak perlu berdiskusi dengan saya. Ketua, saya mengerti. Saya akan memberikan yang terbaik. Saya tidak terima. Saya tidak peduli kamu terima atau tidak, ingat. Yang tidak memberikan kontribusi pada perusahaan, tidak berhak tidak terima. Buatlah prestasi dulu baru bicara syarat dengan saya. Baik, kamu sibuk saja. Baik, Ketua. Halo, tolong ambilkan kartu kamar saya. Halo, begini. Apakah manajer pemasaran Anda ada? Saya ada rencana untuk dibicarakan dengannya. Baik, tunggu sebentar. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kamu manajer lobi. Saya mencari manajer pemasaran. Meskipun saya manajer lobi tapi saya juga salah satu pemegang saham hotel ini. Anak kandung bos, jadi ada apa? Langsung bicara dengan saya saja. Salam kenal. Halo, halo. Beginilah, saya baru-baru ini mau mengadakan acara besar. Ini adalah pesta berlian dan mawar pertama di Jingzhou. Berlian dan mawar. Intinya ini adalah acara kencan. Saya mengumpulkan orang terkaya di Jingzhou dan mahasiswi cantik saya untuk menjodohkan mereka. Tapi mempertimbangkan eksklusivitas dan privasi hotel, saya harus mencari hotel seperti kalian yang megah. Apakah kalian mau bekerja sama? Hotel terbaik di kota ini adalah kami. Tapi kamu juga tahu, kualitas dan biaya berbanding lurus. Santai saja. Saya paling suka menghabiskan uang. Semakin mewah dan megah, semakin sesuai dengan keinginan saya. Saya paling suka tamu seperti kamu yang langsung pasti akan memberikan jawaban memuaskan akhir pekan ini. Terima kasih, ingat namanya. Berlian dan mawar. Ulangi, berlian dan mawar. Tunggu kabar kamu. Tentu. Pesta kencan orang kaya. Hotel sedang dalam tahap penilaian ulang. Mengadakan acara seperti ini tidak tepat. Apa yang tidak aman dari acara ini? Kamu tidak tahu. Ayah saya sekarang paling butuh uang tunai. Biaya acara ini rendah tapi tarifnya tinggi. Sangat cocok untuk tahap ini. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Acara kontroversial seperti ini pasti akan menimbulkan masalah, memberi dampak negatif mempengaruhi penilaian hotel. Jangan terus-terusan menekan saya dengan penilaian. Menurut saya justru sebaliknya. Peserta acara ini adalah orang-orang kelas atas. Justru akan menjadi promosi untuk hotel kita. Jadi jika kamu tidak setuju itu berarti kamu iri. Kalau begitu saya akan konsultasi dengan direktur. Kamu masih menggunakan ayah saya untuk menakut-nakuti saya. Kebetulan sekretaris Liu ada di sini. Menurut saya di masa kritis seperti ini, segala hal yang bisa membawa banyak keuntungan tunai untuk hotel, kita harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Kalian setuju dengar tidak? Kalau sekretaris Liu sudah bilang begitu, saya tidak punya alasan untuk menolak. Tapi kamu harus ingat untuk berhati-hati. Hotel kami hanya menyediakan tempat dan perjamuan. Kegiatan lain tidak bisa diikuti. Tentu saja perlu kamu ingatkan aku. Ayah, aku pulang. Kenapa beli banyak barang buat APA? Ayah, aku punya kabar baik. Aku naik jabatan jadi manajer. Sungguh. Anakku yang baik sudah jadi manajer. Kamu lihat. Ayah, Guan Laohu hari ini kasih aku angpau besar. Aku beli beberapa barang buat kamu dan kakak, terutama ini baju dalam penghangat. Dibeli buat kamu coba. Ayah, malam ini aku mau keluar, mau ngantar sesuatu. Baik. Oh ya, aku mau ke toilet dulu. Barang ini kamu jaga baik-baik. Baik, pasti dijaga baik-baik, cepat pergi. Kalau begitu aku pergi, cepat pergi.
Ayah, kenapa kamu senang sekali? Adikmu naik jabatan. Banyak barang ini semua dibeli buat kita berdua. Sungguh. Kamu lihat ini. Adikmu bilang, dia sebentar lagi mau keluar mau ngantar sesuatu. Mungkin dibeli buat orang lain. Ini. Ayah bilang Xingchen beli buat dikasih ke orang. Ini pasti bukan buat aku. Xingchen, kakak tidak menyangka kamu begitu perhatian. Kamu bilang apa? Tidak apa-apa, aku mau keluar dulu. Kakak kembalikan, jangan sampai rusak. Xingchen Yiduo kenapa aneh? Aku tidak tahu, ayah aku mau keluar ngantar sesuatu. Kakak, aku pergi dulu. Ini adik beli buat kamu. Ini baju penghangat. Xingchen, kamu benar-benar datang. Zitong, Kamu tahu alamat rumahku bagaimana? kamu lupa aku ketua OSIS, aku punya buku telepon. Ini kamu ingat juga. Itu ingatan bagus. Bagus, kenapa ada apa cari aku malam-malam? Aku punya sesuatu buat kamu. Kasih ke aku. Lihat deh. Maaf ya hari itu. Jadi aku beli baju ini buat kamu. Hadiah semahal ini aku nggak bisa terima. Ambil aja, kamu cocok banget pakai ini. Hadiah semahal ini aku nggak bisa terima. Zitong, ambil aja. Aku beneran nggak bisa. Jangan nolak, ambil aja. Oke deh, aku ambil. Tapi tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Hadiahnya aku terima. Tapi uangnya harus kamu ambil. Zitong, jangan gitu dong. Baju itu kan hadiah dari aku. Uangnya kamu ambil aja. Kita kan teman sekelas baru lulus. Nggak ada yang punya uang banyak. Baju ini kan aku beli buat kerja. Jadi harusnya aku yang bayar. Sudah sore nih. Cepetan pulang istirahat. Aku duluan ya. Dah, makasih ya Xingchen, aku duluan. Dah. PAP pagi. Tunggu dulu. Akhir minggu gini kamu pakai gitu mau kemana? Mau kerja. Ada wartawan yang pakai gitu buat kerja? Ada dong aku. Jangan banyak bacot. Ganti baju dulu baru pergi. Ngapain ganti baju-bajuku ini bagus kok. Jujur aja, mau ngapain sih? Oke deh, nggak bohong lagi. Aku hari ini mau ngedate. Ngedate sama siapa? Itu MAH jangan diurusin. Rahasia, aku pergi dulu dah. Kamunya pakai gitu buat ngedate? Iya dong. Sarapan dulu sayang, cepetan. Nggak usah manggil, aku udah mau pergi. Udah pergi ngapain sih? Pakai baju norak katanya mau ngedate. Ngedate? Setiap aku ngomongin ngedate dia langsung marah. Bagus deh. Lihat dia pakai apa. Pakai apa? Bukan kamu yang kolot. Xingchen. Itu pacar Mener Liu ya? Kamu hari ini luar biasa cantik. Terima kasih banyak. Tadi malam bawa rok untukku. Kalau tidak aku bingung mau pakai apa hari ini. Cantik sekali, sungguh pasangan yang serasi. Mener Yiduo Liu begitu hebat.
Tentu harus cari pacar yang sama hebatnya. Benarkan Iduo? Aku duluan ya. Terima kasih, dah sampai jumpa. Ada apa kok tidak senang? Tidak ada. Jangan bohong padaku. Kakak King tahu kok. Pasti ada yang menyakiti hatimu. Tapi aku punya cara. Bisa membuatmu tidak pernah sedih lagi. Cara apa? Yang paling menyakitkan di dunia ini tidak lain adalah perasaan. Asal tidak memberikan perasaan, maka tidak akan sedih. Kalau hidup tidak memberikan perasaan, hidup untuk apa? Banyak artinya. Makan enak, jalan-jalan keliling dunia. Lebih baik daripada duduk di sini, sedih karena perasaan. Benar kan? Yang kamu bicarakan itu tidak realistis. Terlalu jauh dariku. Sama sekali tidak realistis. Juga tidak jauh. Ingat aku pernah bilang, klub kita ada acara hari ini. Ayo aku ajak kamu lihat dunia lain. Ayo. Kakak King, ayo Kakak King, ayo ayo. Masuk. Jangan takut, ayo. Lihat ini bagus tidak Andi? Cepat bikin dia cantik. Duduk di sini Kakak King. Baju ini bagus, pakai ini. Pakai ini, jangan pilih yang terlalu norak. Lipstick. Jangan terlalu merah. Ingat kalian adalah mahasiswa ya, tahu. Makeupnya lebih muda dan segar. Baju ini bagus. Benar-benar para gadis cantik. Hari ini kalian pasti gadis tercantik di seluruh kota. Hari ini yang memperkenalkan kalian adalah orang terkaya di Jingzhou. Lainnya tidak perlu saya ingatkan lagi. Ingat baik-baik. Kalau si kaya bertanya tentang kalian, kalian harus tegas bilang bahwa kalian adalah mahasiswa. Ingat. Jangan menghubungi secara pribadi semua urusan. Serahkan pada klub yang akan mengatur. Paham? Paham ya, teruslah berdandan cantik. Kalian berdua cepat pilih aksesoris. Kamu juga mahasiswa. Tebak saja. Saya tidak bisa menebak. Tidak bisa menebak itu benar, para pria juga tidak bisa. Kalau begitu kamu bukan mahasiswa. Siapa bilang saya? Lihat ini saya. Ceria. Bintang apa bilang apa? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu setelah berdandan kita mau kemana? Sepertinya di kolam renang bawah. Katanya ada BBQ juga. Tepat di bawah.
Wang Cai. Kenakan jas. Ayo lihat di cermin. Liu Qingping ya, Liu Qingping ya. Kamu bilang saya di kehidupan sebelumnya, apakah saya berutang padamu? Lihat kamu ini. Biasanya saya menghidupi keluargamu 3 kali. Pada saat penting kamu hampir membuat saya cacat. Saat itu saya agak impulsif. Kamu kebetulan saat saya sedang kencan. Hari bahagia impulsif. Kamu benar-benar mau membuat saya cacat. Masa depan cerah saya akan hancur. 9880. Hari ini kalau gadis itu tidak suka saya, kamu ganti biaya kencan saya. Bagaimana kalau pakai topi? Lihat. Ini kan sudah oke. Jangan bilang Wang Cai. Benar-benar keren. Benar-benar seperti bos kaya. Bicara apa sih? Apa maksudnya benar-benar seperti? Jelas-jelas bos kaya. $9.880. Ambil istri cantik pulang. Aku bilang padamu, aku di kota ini berjuang selama 20 tahun. Hanya punya satu keinginan. Pasti akan menikahi gadis kota. Dan sebaiknya yang cantik. Gadis kota yang berpendidikan. Baik berhasil atau tidak hari ini. Selamat ya. Kamu istirahat saja. Kamu pergi saja. Di depan kakak ada sungai yang berkelok-kelok. Adik menyanyi di tepi sungai. Menyanyikan lagu yang lembut. Meja ini, bagaimana penataannya? Tamu sebentar lagi datang. Rapikan ya, lihat sini. Bunga ini bagaimana arahnya? Seperti ini, tunggu sebentar, ganti yang besar. Lalu bersihkan jalan ini semuanya. Lalu meja-mejanya sejajar. Lalu, kamu sibuk saja. Zitong. Xia Wei. Kalau bukan aku lihat sendiri, aku tidak percaya. Kenapa kamu ikut acara kencan orang kaya ini? Aku sedang sibuk hari ini. Ada waktu aku jelaskan lain kali. Zitong, kamu serius? Kamu mau menikah dengan orang kaya, bilang saja padaku. Besok aku akan melamar kamu. Kamu perlu ikut ketemu orang tua jelek ini. Satu-satu lebih tua dari ayahku. Orang tua jelek kenapa? Mereka punya pengalaman hidup, kamu bisa saingan. Zitong, selera kamu berat ya. Jangan ikut campur urusanku, jangan bikin aku jengkel. Manajer Guan. Bilang aku segera datang. Senyum-senyum. Ya. Senyum-senyum, para bos kami datang. Halo semua, mari sapa. Halo semuanya. Lihatlah, mari kita sapa semuanya. Halo semuanya, halo semuanya. Ayo, halo para bos besar. Semua mahasiswi kami sudah datang. Sebentar lagi akan kami perkenalkan. Tunggu sebentar ya.
Gunakan semangat terbesar kalian untuk menyambut bos besar kita. Kenapa kamu pakai baju begitu? Kenapa tidak pakai baju renang? Saya rasa pakai baju ini juga bagus kok. Saya malu kalau pakai itu. Hari ini yang datang semua bos besar. Tamu yang sangat berpengaruh, tunggu sebentar. Kamu harus ngobrol baik-baik dengan mereka. Jaga mereka dengan baik, mengerti? Ayo, ayo sini-sini. Pelan-pelan minum, pelan-pelan ayo. Bos Hi. Saya sudah telepon berkali-kali, kenapa tidak diangkat? Ada ya? Ada dong? Pergi naik kapal pesiar ke Karibia. Beberapa hari di kapal. Sen siap hari minum champagne dan memberi makin burung kamar. Bosan banget. Wah, kamu pasti capek ya? Saya dengar Bos Lin juga datang. Lapangan golf baru Anda sebentar lagi buka. Ingat pesankan satu villa untuk saya. Tidak masalah. Baik, saya perkenalkan. Ini duo baru lulus dari Universitas Jingzhou. Duduklah, ngobrol baik-baik. Duduklah ngobrol baik-baik. Tolong jaga baik-baik Bos Lin. Pelan-pelan ngobrol, pelan-pelan Bos Liu. Bersenang-senanglah. Bersenang-senanglah, maaf. Saya bawa dia ke sana, ayo. Duduklah. Saya duluan ya. Oke, sampai jumpa. Halo, nama saya Shen Sini. Bisa kenalan? Bisa dong, ayo bersulang. Bos Wang, ini Bos Wang. Kalian ngobrol pelan-pelan. Saya lihat tanganmu pasti bisa kaya. Om Chai, Anda datang. King Ji, rawat baik-baik Chai ya, kalian ngobrol santai aja. Oke. Selamat bertemu lagi Pak Chen. Kamu lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Duduk dulu, ngobrol dulu. Ini kartu nama saya. Tidak bisa, King Ji bilang. Kita tidak boleh menerima kartu nama dari kalian secara pribadi. Kamu masih polos, ya kalau kamu tidak bilang saya tidak bilang. Siapa yang tahu kamu terima atau tidak? Tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Terima saja, hari ini kita ngobrol dengan senang. Kalau ada kesempatan kita kumpul lagi. Oke. Para bos besar yang terhormat, mari kita minum bersama, semoga semua sehat selalu. Ayo sambut tamu dengan baik. Minum. Kamu, ayo minum lagi. Ayo. Kalau ada waktu kita minum bersama lagi. Saya tidak minum alkohol. Saya Marga Zhao. Terima kasih. Saya Marga Zhao. Sekarang saya mengelola sebuah perusahaan media. Ini kartu nama saya. Kedepannya mohon bimbingannya. Terima kasih. Ayo bersulang. Ngobrolnya seru. Halo Tuan, halo. Saudara marga apa? Saya Marga Zhang. Marga Zhang ya, Anda bekerja di bidang apa? Properti. Jadi harus mengalami beberapa kali pacaran.
Tapi umurmu panjang, umur panjang. Ini juga membawa keberuntungan untuk suami. Dulu ada yang bilang, Ada yang bilang ya. iya. Rawat baik-baik Cai, ya kalian ngobrol santai aja, santai aja. Oke. Ya ampun, maaf. Iduo. Kamu kenal dia? Dia pelayan di hotel kita. King Jie. Siapa kamu, siapa? Kamu itu Nona Su yang diperkenalkan oleh kakak Su ya? Ya ampun, dia cuma bilang kamu berpendidikan tinggi. Keluarga baik-baik saja, tapi nggak nyangka kamu cantik banget. Benar-benar sempurna. Aku kasih tahu ya, semua tamu yang datang hari ini sangat kaya dan sangat berkuasa. Nanti aku akan merekomendasikan kamu dengan serius. Sekarang aku kenalin dulu dua bos yang sangat kaya. Semua orang jangan bergerak. Ada yang melaporkan. Di sini ada kegiatan penipuan ilegal. Ada yang mengatur profesi pernikahan palsu. Berpura-pura jadi mahasiswi untuk kencan palsu. Semua orang tetap di tempat. Bersikap kooperatif dengan penyelidikan polisi. Cepat ke sini. Gak apa-apa, jangan takut. Yiduo. Ada apa, Yiduo? Keseleo kaki. Pelan-pelan. Yiduo, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Aku tanya kamu kenapa bisa di sana. Aku. Ada yang tahu kamu karyawan hotel nggak? Sepertinya nggak ada yang tahu. Baguslah kamu sembunyi di kantorku dulu. Sebelum aku panggil jangan keluar. Aku akan datang cari kamu, ingat ya. Ngerti? Singhi ya, aku Paman Hao. Nggak ada paman yang nggak bisa dipercaya kayak kamu. Jangan bilang begitu dong. Paman sekarang ada masalah, minta tolong. Minta tolong. Paman hari ini ditangkap polisi. Baguslah polisi punya mata yang tajam. Orang yang nggak bisa dipercaya kayak kamu, harusnya sudah lama ditangkap. Kalau nggak, pertunanganku nggak bakal dibatalkan. Keponakanku yang baik. Jangan ngomong yang nggak enak dengar dong. Cepat cari cara cari uang buat jamin aku keluar ya. Masalah kamu sama Iduo bisa dibicarakan, kita bisa bicara baik-baik. Kau bohong lagi padaku. Ini nggak bohong, aku beneran nggak bohong. Beneran aku percaya kamu sekali lagi. Oke, kamu tunggu, aku sekarang juga datang. Singhi, Paman Hao, kamu kenapa? Dia sepertinya ditangkap polisi. Sekarang aku harus menyelamatkannya, ditangkap polisi. Ini aneh, siang tadi dia berdandan rapi sekali pergi mencari istri. Kenapa tiba-tiba ditangkap polisi? Aku tidak tahu, mungkin itu karma. Ayah, aku pergi dulu. Kamu harus cari tahu dulu. Polisi, saya tidak bersalah. Saya benar-benar tidak bersalah. Saya bukan orang kaya. Saya hanya pedagang kecil. Semua salah dia yang menipu saya. Anda harus menangkapnya, biar dia ganti rugi saya.
Siapa yang mau ganti rugi kamu? Siapa yang suruh kamu sok kaya? Ganti rugi saya tidak akan ganti rugi ke kamu. Sudah-sudah jangan banyak bicara. Satu mau dipukul, satu mau dipukul. Siapa yang bisa menyalahkan siapa? Paman Hao polisi. Bayar uang jaminan ya, ia ikut saya. Ke sini Paman Hao. Benar kamu bayar uang, jangan bohong, cepat. Ke sini bayar uang, oke. Terima kasih. Polisi, kenapa banyak gadis cantik? Saya kasih tahu ini, semua penipu yang pura-pura jadi mahasiswi. Khusus menipu uang pria, lebih baik kamu jangan banyak lihat, nanti ketipu. Jangan bilang saya tidak ingatkan. Polisi, salah, pasti salah. Teriak apa, salah apa? Saya kenal dia, namanya Su Zitong. Dia bukan penipu, dia mahasiswi. Dia wartawan TV, dia orang baik, wartawan. Benarkah? Tidak salah, saya tidak perlu bohong ke kamu. Saya jamin dia orang baik. Zitong, kenapa kamu di sini? Barusan saya bilang ke polisi. Kamu tidak bersalah, Zitong. Zitong. Saya Xinghi. Apa Xinghi Zitong? Saya tidak kenal kamu, siapa kamu? Kamu tidak kenal saya. Kamu pikir dengan mengedipkan mata saya tidak kenal kamu? Apapun yang kamu lakukan, saya kenal kamu. Apa yang kamu bicarakan, apa kedipan mata? Saya benar-benar tidak kenal kamu, siapa kamu? Zitong, apa kamu ketakutan sampai otak kamu rusak? Saya Liu Xinghi, kamu nggak kenal aku. Zitong. Polisi, dia benar-benar teman saya. Dia namanya Su Zitong, dia mahasiswa. Dia reporter TV, percayalah saya nggak bohong. Miss Su, ini kartu pers dan kameramu. Benar kan, lihat saya nggak bohong. Nah, ini kartu persnya Su Zitong. Saya nggak bohong, benar-benar nggak bohong. Zitong, kamu kenapa? Apa kalian ngapa-ngapain dia? Dia sampai ketakutan, bahkan aku aja nggak dikenalin. Saya temannya. Reporter Su, reporter Su. Jangan marah, reporter Su. Reporter Su. Akhirnya kamu keluar, saya seneng banget. Tahu nggak apa itu niat baik tapi malah bikin masalah. Susah payah dapat petunjuk dari kepala bagian. Malah kamu yang bikin gagal. Serius? Sudahlah, nggak usah dibahas lagi, ayo pergi. Jangan marah, saya nggak sengaja. Bodoh kan, udah bikin orang kabur. Saya beneran pengen bantu dia. Reporter besar kayak dia butuh bantuan kamu. Dia udah berkali-kali ngasih kode, aku aja ngerti. Sok ikut campur. Kamu mau kemana? Mau minta maaf sama dia? Bego banget, reporter Su. Maaf ya, reporter Su. Kenapa kamu kembalikan tas saya? Kasih tasnya, tolong, ada yang ngejar tas. Tolong. Zitong, reporter Su. Kamu nggak apa-apa, ayo. Xinghi, tas saya dicuri. Semua data saya ada di dalamnya. Saya bantu kejar, kamu yakin nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Tunggu ya. Berhenti. Berhenti.
Berhenti, berhenti. Jangan kejar lagi Bang, jangan kejar. Walaupun kamu lari sampai ujung dunia, saya bakal kejar kamu Bang. Dulu saya juara lari jarak jauh amatir. Nggak nyangka kalah sama kamu. Kamu kerja apa? Saya petani. Jangan mencuri lagi ya. Halo, Halo Zitong. kamu di mana? Aku lagi ada acara di luar. Barusan ada kejadian aku. Aku lagi sibuk, nanti aku telepon lagi ya. Dah. Halo. Apa sih setiap kali bilang sibuk? Wartawan Su. Tas kamu. Tas aku ketemu, terima kasih ya Singgi. Semua masih ada datanya, masih kamu kenapa? Kepalaku pusing. Kamu kenapa kepalamu? Kepalaku. Lain kali main lagi ya, aku pergi dulu, hati-hati. Kamu ini bikin mataku silau. Aku kasih tahu ya, aku lagi nggak mood. Jangan ganggu aku. Yuk kita coba. Ayahmu pasti sedih lihat ini. Terima kasih. Itu aneh ya. Hari ini salon kuku itu ramai banget. Ada cewek yang sangat royal. Keluar 2.000 yuan buat bikin kartu berlian. Aku mikir pasti dia punya suami yang sangat-sangat baik. Suami harus kaya. Mungkin dia deketin orang kaya, siapa tahu. Aku nggak ngerti sini, kamu pikir deh. Kamu cantik banget. Nanti cari suami harus hati-hati. Hati-hati, harus cari yang kaya banget. Baru bisa bahagia, aku nggak. Aku mau cari yang aku suka. Suka itu bodoh. Suka bisa dimakan apa, lihat aku. Dulu juga pernah jadi bintang pabrik. Tapi nggak sengaja. Jadi suka dan menikah dengan ayahmu ini. Cuma bisa buka salon kuku setiap hari, cuma bisa berbisnis. Perbaiki kaki, perbaiki tangan. Kadang-kadang ada kulit mati yang digosok-gosok. Nggak ada cara untuk hidup, suka itu ada gunanya? Jangan seperti aku, benar-benar bodoh. (78 tambah 56) Tuan Guan. Katanya hotel Anda mengorganisir penipuan pernikahan terhadap orang kaya. Bisa dijelaskan lebih detail situasinya seperti apa? Kamu bilang apa, siapa itu? Penipu pernikahan, cepat pergi dari sini. Lalu bagaimana kamu menjelaskan bahwa hari ini polisi membawa banyak penipu pernikahan dari hotel kamu? Apa kamu ingin memanfaatkan ini untuk promosi? Kamu dari stasiun TV mana percaya, tidak, aku bisa bikin kamu dipecat.
Mr. Guan, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur, Mr. Guan. Halo teman. Kejadian hari ini sangat tiba-tiba. Kami tidak bisa memberikan informasi apapun ke publik saat ini. Tapi saya bisa jamin bahwa aktivitas di hotel kami adalah aktivitas bisnis normal dan berita apapun selanjutnya akan saya beritahu kalian secepatnya. Baik, terima kasih manajer Liu. Penonton sekalian, kami akan terus melaporkan perkembangan berita ini. Harap kalian bisa menonton tepat waktu. Terima kasih. Ini yang kamu bilang sebagai prestasi. Ayah, jangan bicara seperti itu. Aku juga tidak tahu kalau kejadiannya akan seperti ini. Aku setiap hari berharap kamu sukses. Aku rela mengeluarkan apa saja untuk mendidikmu. Tapi malah mendidikmu jadi orang gagal. Aku juga dengar. Waktu itu Xing Chen sudah mencoba mencegahmu. Bilang jangan lakukan aktivitas ini, tapi kamu tidak mau dengar. Pernah mikir enggak kalau ini mempengaruhi penilaian kedua? Sok tahu aja, kamu bilang apa? Sebenarnya ini bukan masalah besar. Polisi sudah mengkonfirmasi. Hotel kami hanya menyediakan tempat. Ini adalah kerjasama bisnis normal. Kami tidak tahu apa tentang penipuan mereka. Dan tidak ada staf kami yang terlibat. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan kami. Apalagi mempengaruhi kami. Kamu yakin kita tidak bertanggung jawab? Ketua Xiao Wei benar. Kita tidak bertanggung jawab setelah ini selesai. Kami akan klarifikasi bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kami, tidak akan mempengaruhi penilaian. Akhirnya bicara yang benar. Benar, kita juga tidak boleh lengah. Karena ada orang yang mengincar kita. Kita tidak boleh memberi kesempatan pada mereka. Xing Chen, aku paling percaya sama kamu. Kamu ajari Xiao Wei, biar dia lebih hati-hati. Baik, Ketua. Aku perlu diajari sama orang kampung ini. Mau bilang apa lagi aku kasih tahu kamu. Kalau aktivitas ini mempengaruhi penilaian kedua, aku akan usir kamu dari rumah ini. Apa aku? Lihat kamu saja, aku sudah kesal pergi sana. Yi Duo. Kamu di mana? Aku di sini. Kok kamu sembunyi di sini? Pelan-pelan ya. Hati-hati. Kakiku kayaknya keseleo. Yi Duo, kamu duduk, aku bantu lihat. Di sini. Sakit banget. Gimana, sakit banget? Kakinya kayaknya bengkak. Nanti dikompres air dingin, seharusnya nggak apa-apa. Kita pulang yuk. Xing Chen, aku nggak bisa jalan. Lalu gimana dong? Kalau gitu aku gendong aja. Ayo. Gimana dok, kondisinya gimana? Dia berdarah karena luka di dahinya terbuka. Barusan sudah kami tangani, seharusnya nggak apa-apa.
Tapi kenapa dia belum bangun-bangun? Dia kecapean jadi tertidur. Hanya boleh suka aku. Nggak boleh suka sama orang lain, hanya boleh nikah sama aku. Nggak boleh suka sama orang lain. Hanya boleh nikah sama aku. Cewek jangan terlalu lama menguji orang. Sudah cukup aja. Hanya boleh nikah sama aku, denger nggak? Hanya boleh nikah sama aku. Nggak boleh suka sama orang lain. Halo, Hi, mainnya bagus ya. Kamu tambah gendut, kurangi makan. Hi bos, minum 3 gelar. Telat-telat kamu masih bilang minum hukuman. Hari ini aku sial banget, kamu hari ini kan pergi ke party cewek cantik kok bisa sial. Kamu nggak tahu itu cuma tipuan. Tipuan. Aku bayar 9.800 katanya, mau dikenalin sama mahasiswi Universitas Jingzhou, tapi coba tebak. Ternyata pelayan wanita di Hotel Jingzhou. Gimana kamu tahu dia pelayan kebetulan? Dia nabrak koktail pelayan. Lalu dikenalin, kamu bilang. Terus aku dengar, ada seorang wartawan wanita yang menyamar di antara mereka. Kita sudah sepakat ya nanti, kalau kamu lihat aku di berita. Jangan ketawa ya. Enggak, ayo. Minum, datang ke sini untuk senang-senang, anggap saja uang buat pelajaran. Iya, minum. Ayo teman-teman. Hi bos, maaf, ada urusan, aku harus pergi dulu. Ada apa, Liu? Baru datang aku langsung pergi, ada urusan mendesak. Kamu minum dan bersenang-senang ya, lain kali kita kumpul lagi. Lain kali kita kumpul lagi. Dah. Jangan kamu sama orang lain. Hanya boleh menikah sama aku. Ini impianku. Impianku datang ke kota. Yiduo, kamu hanya boleh sama aku. Jangan sama siapa-siapa, aku akan cemburu. Tujuanku datang ke kota adalah untuk bersama kamu. Ingin membawa kamu pulang dan menikah denganmu. Lalu, punya beberapa anak laki-laki gemuk. Xinghi kakak, apa yang kamu katakan itu yang akan terjadi? Sungguh. Aku sangat senang. Aku bilang kenapa sinar matahari ini begitu baik. Menyinari tubuhku dengan hangat, aku sangat bahagia. Iduo. Zitong. Liu Xinghi, kamu akhirnya bangun. Kamu hampir mematahkan tanganku. Sudah waktunya melepaskan ya. Terima kasih ya Xinghi. Terlalu sopan. Ada apa? Mungkin hari ini terlalu banyak berlari. Nanti aku akan menahan taksi untuk mengantarmu pulang. Tidak usah. Tidak mau buang uang ya. Lagi pula 2 belokan lagi sudah sampai. Bukan karena kakimu sakit kamu bisa Xinghi. Bisa, kenapa tidak bisa, hanya kaki agak pegal. Jangan terlalu memaksakan diri. Ayo berikan tanganmu padaku.
Kamu mau apa? Jangan bergerak hari ini, kamu sangat membantuku. Persahabatan ini akan kuingat selamanya. Kita akan menjadi teman baik harus saling membantu. Ayo. Ini tidak baik. Kenapa kamu tidak mau berteman baik denganku? Tidak mau, sangat mau. Kamu kalian. I2. Zitong, kamu dan kakakku kenapa? Aku baru saja mengantar kakakmu ke rumah sakit. Kakakmu cukup lucu. Hari itu wartawan Su pergi ke acara perjodohan untuk investigasi rahasia, membantu polisi menangkap banyak penipu perjodohan. Setelah keluar dari kantor polisi, tasnya langsung dicuri orang kami. Aku mengejar sampai belasan kilometer, baru Tapi bisa mengambil tasnya tidak kembali. Nyaman, tidak bisa diandalkan. Jadi dia membantuku. Kamu lihat, tapi aku jamin padamu, kami cuma teman baik. Sudahlah, ngapain bilang-bilang sama aku? Ada hubungannya apa sama aku? Aku takut kamu cemburu. Kenapa aku harus cemburu? Ada apa yang perlu aku cemburui? Sepertinya kamu cukup mengaguminya. Masuk, duduk sebentar. Tidak usah, besok pagi-pagi. Aku harus ke stasiun TV mengantar dokumen penting dulu. Aku pergi dulu, Shin-chan. Dadah. Tidak usah. Tidak apa-apa, cuaca dingin, jangan sampai sakit. Terima kasih ya, Shin-chan. Nanti aku kembalikan jaketmu. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu, dadah. Kenapa HP-nya matikan? Aku bilang akan meneleponmu balik. Baterainya habis. Sekarang jam berapa? Masih di jalan ngobrol dengan pria yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak jelas asal-usulnya. Dia teman sekelasku, Liu Shin-chan. Kamu berpikir begitu, dia juga berpikir begitu. Shin-chan, aku pergi dulu. Oh ya, tolong jaga Sing-hee. Suruh dia hati-hati dengan lukanya di kepala. Sampai jumpa.